いそりゃ普通のシーンだけど。そらこわいよ。 Halo semuanya, selamat datang di channel Funimation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Osake wa Fufu ni Nate Kara. Anime ini menceritakan tentang keharmonisan kehidupan pasangan suami istri yang pastinya akan membuat kalian yang jomblo pada iri. Chisato Mizuzawa adalah seorang pegawai kantoran yang terkenal sebagai wanita dingin di kantornya. Namun saat berduaan dengan suaminya, ia akan berubah menjadi imut dan bersikap manja kepada suaminya. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Dan inilah dia Osake wa Fufu ni Nate Kara. Setelah menikah dengan pria yang berprofesi sebagai bartender, Chisato bekerja menjadi kepala divisi di sebuah perusahaan. Di kantornya, Chisato ini terkenal sebagai wanita dingin yang cenderung menjauhi keramaian. Namun walaupun begitu, Chisato masih menaruh rasa peduli kepada sesama rekan kerjanya. Ia juga sampai mengorbankan waktunya yang berharga demi membantu juniornya yang kesusahan. Lalu setelah mengerjakan semua pekerjaannya, juniornya yang tadi mengajak Chisato untuk minum sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya. Tetapi di sini Chisato menolak tawarannya tersebut karena suatu alasan. じゃあお先に失礼します。小春くん、僕と飲みに行く？いえ結構です。 Lalu setibanya di rumah, Chisato disambut oleh suaminya yang bernama Sora. Karena Sora merupakan seorang bartender, ia pun berinisiatif untuk membuatkan Chisato sebuah minuman beralkohol agar bisa menghilangkan rasa penatnya. Dan ketika Chisato meminumnya, kepribadiannya berubah 180 derajat. Yang tadinya ia bersikap dingin, sekarang jadi agresif dan manja-manjaan kepada suaminya. Di sini, Chisato mengatakan bahwa hari ini ia sudah menolak ajakan minum dari rekan kerjanya. Hal itu terpaksa ingin menunjukkan sisi imutnya tersebut kepada suaminya seorang. Lalu ketika hari libur, pasangan ini hanya menghabiskan waktunya di rumah karena cuaca pada saat itu sedang turun hujan. Namun walaupun begitu, Chisato tetap merasa senang karena dengan begini ia bisa berduaan dengan suaminya. Dan di sini Chisato teringat dengan awal pertemuannya dengan Sora dulu, yang mana pada saat itu cuacanya juga sedang turun hujan persis seperti sekarang. Chisato yang baru pulang bekerja berteduh di sebuah bar yang tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata bar tersebut merupakan tempat kerja Sora dulu. Dan dari pertemuan itulah mereka berdua saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Di suatu hari ketika Chisato sedang bekerja, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan kakinya terluka dan membuatnya sulit untuk berjalan. Oleh karena itu, rekan kerjanya yang bernama Yui mengirimkan pesan kepada Sora agar segera menjemput istrinya yang terluka. Tak butuh waktu lama, Sora sudah tiba di kantor sembari memberikan bingkisan kepada Yui. Kemudian Sora pun menggendong istrinya dan membawanya ke klinik terdekat. Setibanya di rumah, Chisato meminta agar Sora membuatkannya minuman beralkohol. Namun karena saat ini tubuhnya sedang tidak fit, Sora pun hanya menyajikan jus nanas untuknya. Dan ketika berada di mode imutnya, Chisato tiba-tiba memeluk suaminya dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau menggendongnya dari tempat kerja sampai ke rumah. Yang semakin jatuh cinta kepada suaminya yang selalu bawa Chisato sedang pura-pura mabuk, Sora pun mengatakan hal yang sebenarnya bahwa minuman yang ia buat tadi tidak mengandung alkohol sama sekali. Setelah mendengar hal itu, Chisato pun jadi sangat malu dan menutupi wajahnya dengan selimut. Chi-chan, moshikashite yotte ru? 酔ってる。 Gomen, ano kaktelu tte non alcoholなんだよね。雰囲気良いってあるからね。 Lalu pada malam harinya, di saat mereka sedang tertidur, Chisato tiba-tiba terbangun karena merasa lapar. Menyadari hal itu, Sora pun kemudian membuatkan makanan dan minuman favoritnya. Hal tersebut mampu membuat hati Chisato luluh dan semakin jatuh cinta kepadanya. Dan di sini, Sora menjahili istrinya dengan menanyakan kenapa Chisato bisa seimut ini. Chisato pun jadi salting dan akan balas dendam dengan cara membuatnya lemas di ranjang nanti. もう待つだよ。お布団の中で
ってする気。参ったな。 Di keesokan harinya, Chisato diberi tugas untuk melakukan sebuah presentasi. Tidak hanya itu, ia juga dituntut untuk mengerjakan semua pekerjaannya dalam waktu yang singkat. Sehingga ia pun terpaksa bergadang dan tidak memiliki waktu untuk berduaan dengan suaminya. Sementara itu, Sora yang baru saja terbangun melihat istrinya yang ketiduran di meja kerjanya. Ia pun kemudian menggendongnya ke tempat tidur dan memberikan hadiah berupa kecupan atas kerja kerasnya. Di keesokan harinya, sang manajer mengumumkan bahwa proposal milik Chisato terpilih dan akan digunakan pada proyek selanjutnya. Mendengar hal itu, Yui yang merupakan saingan kerjanya pun merasa kesal dan mengajak Chisato untuk minum bersamanya. Di sana, Yui mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada Chisato atas proposalnya yang terpilih. また負けた。もうこれからサポートでも何もしてやってろ。その時はお願いね。お願いしていっぱいして。 Lalu pada suatu hari, di saat Chisato dan Sora sedang menonton TV bersama, Sora dengan Isa mengganti salurannya ke sebuah film horor. Sontak, Chisato yang penakut pun memeluk Sora seperti anak kecil. Namun, meskipun Chisato ini tidak bisa menonton film horor, ia tetap bersikeras untuk menontonnya. Oleh karena itu, Sora pun memberikan kopi agar ia bisa lebih tenang ketika menonton. Namun, tanpa sepengetahuannya, ternyata minuman yang diberikan oleh Sora mengandung alkohol. Sehingga Chisato pun berakhir mabuk dan semakin manja kepada suaminya. Meskipun film horornya sudah berakhir, Chisato masih pura-pura ketakutan agar bisa memeluk suaminya. 怖いけど痛い。怖い。そりゃそうら怖いよ。ちーちゃん、テレビ見えない。怖い怖い。 Lalu pada suatu hari, Sora terkena demam yang cukup tinggi. Mengetahui hal itu, Chisato pun menyuruh suaminya untuk beristirahat, sementara dirinya akan membuatkan bubur untuknya. Tetapi ternyata, kemampuan memasaknya Chisato sangat berbanding terbalik dengan penampilannya. Waktu membelah kentang saja, ia menghantamnya dengan sangat keras sampai membuat suaminya sendiri khawatir. Tapi di sini, nampaknya Chisato masih belum menyerah dan meyakinkan suaminya bahwa ia bisa melakukan hal tersebut meski sendirian. Setelah itu, masak di internet dan mengikuti semua langkah-langkahnya. Namun, karena pada dasarnya Chisato ini tidak pandai memasak, semua masakannya berakhir gagal. Dan pada akhirnya, Chisato hanya bisa membuatkan minuman dengan bahan dasar telur. Di sini, Chisato meminta maaf karena sebagai istri, ia tidak bisa mengurus kebutuhan rumah dan hanya mengandalkan suaminya saja. Sora pun kemudian mencoba menghiburnya dengan memuji masakannya tersebut dan meminta agar Chisato menyuapinya. Lalu di keesokan harinya, Chisato jadi bersikap berbeda dari biasanya. Ia jadi tidak banyak berbicara dan terlihat murung. Oleh karena itu, Sora pun memeluk istrinya agar ia bisa kembali bersemangat. そら。人ってハグを30秒しただけでも元気が出るんだって。どう？元気出た？あと30秒。 Lalu ketika berada di kantor, Chisato melihat Yui yang seperti sedang kelelahan. Ia pun kemudian mempraktekkan hal yang dilakukan oleh suaminya tadi agar Yui bisa merasa baikan. Dan benar saja, berkat hal tersebut, Yui bisa kembali bersemangat dan menjalani aktivitasnya dengan senyuman. Lalu ketika berada di rumah, Yui juga mempraktekkan hal yang sama kepada suaminya yang baru saja pulang bekerja. Lalu pada suatu hari ketika Chisato baru pulang bekerja, ia mendapati sebuah boneka beruang yang di sampingnya terdapat pesan yang berisi bahwa suaminya sudah berubah menjadi boneka tersebut. Chisato yang menyadari bahwa ini hanyalah sebuah candaan, kemudian mencari suaminya yang sedang bersembunyi. Namun meskipun sudah mencari ke berbagai tempat, ia masih belum bisa menemukannya. Dan di sini Chisato teringat dengan pesan suaminya tadi dan alangkah tololnya ia mengira bahwa suaminya sudah benar-benar menjadi boneka. Dan ya di tengah kepanikan tersebut, suaminya tiba-tiba muncul sembari mengucapkan kata April Mop.
Untuk menghibur istrinya yang sedang ngambek, Sora pun kemudian memberikan minuman kesukaannya. Namun, hal tersebut nampaknya masih belum cukup untuk meluluhkan hatinya. Dan bahkan, Chisato juga malah jadi makin ngambek sampai diam di pojokan. Tetapi pada akhirnya, Chisato menerima permintaan maafnya setelah Sora memeluknya dan mengelus-ngelus kepalanya. Lalu pada suatu hari, Chisato diajak minum-minum oleh rekan kerjanya di sebuah bar yang menyediakan minuman tanpa alkohol. Dan ternyata bar yang dimaksud adalah tempat kerja Sora dulu, sekaligus tempat di mana mereka saling bertemu untuk yang pertama kalinya. Lalu sebuah kilas balik memperlihatkan saat Chisato dan Sora masih muda. Pada saat itu, Sora menemukan boneka lemon milik Chisato yang terjatuh di depan tempat kerjanya. Karena boneka kesayangannya hilang, Chisato pun jadi tidak fokus dalam bekerja, sehingga ia mengalami berbagai masalah di kantornya. Tidak hanya itu, ketika pulang kerja, hujan tiba-tiba turun sehingga mengharuskan Chisato untuk berteduh di sebuah bar. Dan pada saat itu, Chisato bertemu dengan Sora yang baru selesai bekerja. Sora pun kemudian memberikan boneka yang ia temukan tadi dan menawarkan Chisato untuk minum di tempatnya sembari menunggu hujan reda. Karena pada saat itu Chisato belum pernah minum alkohol, Sora pun kemudian membuatkan minuman berbahan mangga yang cocok untuknya. Dan ketika Chisato meminumnya, semua masalah yang ada di pikirannya seketika menghilang begitu saja. Dan dari sinilah kisah cinta mereka dimulai dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Kembali ke masa sekarang, di saat mereka sedang bersantai di rumah, Sora membuatkan minuman mangga yang merupakan minuman yang dicoba oleh Chisato untuk yang pertama kalinya. Oke, mungkin itu saja untuk alur cerita anime ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like dan komen sebanyak-banyaknya. Dan ya, terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye.